Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di pembahasan seputar motivasi menghafal Al-Quran, tips menghafal Al-Quran, dan juga tutorial menghafal Al-Quran. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang banyak yang iri ketika kita menghafal Al-Quran. Nah, kalau Anda adalah termasuk orang-orang yang mengalami situasi ini, maka yuk simak sampai habis. Dalam bahasa Arab, iri ini dikenal dengan sebutan hasad, sedangkan pelakunya disebut dengan hasid atau hasud. Nah, ini sama saja. Irinya mereka kepada para penghafal Al-Quran ini setidaknya dapat dibedakan ke dalam dua jenis iri. Ada iri yang negatif, di mana seseorang tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang malah mengusahakan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Bahkan bisa saja ada keinginan di dalam hatinya untuk merampas nikmat tersebut. Nah, ini adalah iri yang negatif. Namun ada juga iri yang sifatnya positif, yaitu ketika seseorang menginginkan nikmat yang diperoleh oleh orang lain, tetapi tanpa adanya sedikit pun perasaan di hatinya agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Iri yang satu ini lebih dikenal dengan sebutan ghibthah. Kesimpulannya, hasad adalah perbuatan yang tercela, sementara ghibthah itu tidak tercela, alias terpuji. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dengan kategori pertama biasanya hidupnya tidak bahagia. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-hasud la yasud. Orang yang iri itu tidak akan pernah bahagia. Jika ada orang lain iri, dalam hal ini tidak suka ketika kalian menghafal Al-Quran, maka kalian sebagai orang yang sadar bahaya iri semacam ini, jangan sekali-kali ikut membenci mereka. Bahkan seharusnya kalian berusaha untuk menyelamatkan mereka dari bahayanya sifat iri tersebut. Tetap cintai mereka. Niscaya mereka akan sadar dari kesalahannya itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalian tidaklah masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai, kata Rasulullah. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghafal Al-Quran, sudah saatnya kalian menampilkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang mulia, sehingga orang lain juga berkeinginan menghafal Al-Quran bersama kalian, karena timbulnya ghibthah di dalam hati mereka. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun dengan jelas menyebutkan bahwa iri kepada para penghafal Al-Quran dan para pembaca Al-Quran merupakan salah satu jenis iri yang sangat mulia. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hasad yang terpuji dan dibenarkan kecuali pada dua orang. Seseorang yang diberikan oleh Allah karunia berupa Al-Quran, kemudian dia membacanya di waktu malam dan siang hari. Lalu salah seorang tetangganya mendengarkan bacaan Al-Quran itu dan berkata, duhai kiranya aku diberi seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkan seperti yang dia amalkan si fulan. Dan yang kedua adalah seseorang yang dilimpahkan oleh Allah baginya harta, kemudian dia membelanjakannya di jalan yang benar. Lalu ada orang lain yang berkata, duhai kiranya aku diberi seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkan seperti yang diamalkannya. Hadis riwayat Ahmad.
Nah, inilah dua sifat iri yang dibenarkan oleh Islam, karena kita iri dengan kebaikan orang lain dan kita menginginkan, kita termotivasi untuk berupaya menjadi lebih baik dari kita hari ini, seperti si fulan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya membaca Al-Qur'an, kemampuannya berinteraksi secara intens dengan Al-Qur'an, dan dia bisa istiqomah. Kemudian yang kedua adalah iri kepada seorang dermawan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kepadanya dan dia bisa membelanjakan harta itu di jalan kebaikan. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit menambahkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa hasad yang disebut dalam hadis tersebut adalah hasad majazi, bukan yang hakiki sebagaimana pengertian hasad yang dikemukakan di awal tadi, atau hasad yang sifatnya negatif. Jadi kita boleh iri terhadap orang lain dalam artian selama kita termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang iri kepada para penghafal Al-Quran yang bisa istiqomah menghafal, bisa istiqomah menjaga hafalannya, sehingga antara kita dan mereka terjadi berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik, menjadi seorang penghafal Al-Quran yang baik, sehingga kita sama-sama husnul khotimah sebagai seorang penjaga kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kita akan sambung di kesempatan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.